Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back again. Jadi saya udah ketemu 2-3 kali sama VP ini, VP namanya VP Gaming awalnya, sekarang VP. Ini kayaknya akan jadi part 1. Saya lagi ngedit part 2, part 3-nya. Dan saya belum ketemu dia lagi. Mestinya ketemu dia lagi karena dia janjinya mau bantah narasi-narasi saya. Ini yang enteng, ini part 1 enteng. Saya masih nantang ideologi sama pemahaman agamanya. Part 2-nya, part 3-nya itu tentang bagaimana dasar agama dia, literatur, liturgi dan segala macam. Itu yang 2-3. Nanti mungkin yang keempat katanya dia mau bantah narasi saya. Let's see kalau benar bisa, karena Iwan Filah di sini tahu. Narasi saya berdasarkan UNESCO, UN, PBB, ensiklopedia, bukan pembenci dan apalagi blogspot. Jadi enjoy aja. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh dogma dan hasil konsili tidak termuat di kitab suci. Contohnya apa tuh? Contohnya apa? Hasil dari konsili yang muat di dalam. Contohnya, ya, keputusan bahwa Roh Kudus itu Tuhan misalnya. Di mana di kitab suci dinyatakan Roh Kudus itu Tuhan? Secara eksplisit tidak ada sih, tidak ada. Adindaku yang mulia, bagaimana perkara sepenting ini tidak eksplisit? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya eksplisit. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan akan diselenggarakan secara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945. Eksplisit proklamasi itu. Ya, bukan mengemis. Kita kalau proklamasi kita itu merdeka, bukan kita mengemis kemerdekaan. Itu menyatakan apapun konsekuensi dari pernyataan kami siap hadapi. Perang-perang, mati-mati. Nah, itu dia makanya ada slogan merdeka atau mati. Jadi setiap kalimat-kalimat penting itu harus eksplisit. Ya, bahwa Tuhan mengakui dirinya Tuhan harus eksplisit. Ya, innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni, aqimus sholata li dzikri. Eksplisit. Ya, sesungguhnya aku inilah Allah. Tidak ada Tuhan melainkan aku. Ya kan? Sembahlah aku. Ya, itu perintahnya. Jadi eksplisit. Ya, kalau nggak eksplisit, justru itu bentuk kezaliman, tidak kasih sayang. Salah satu tanda-tanda kasih sayang itu dengan kita menyampaikan sesuatu eksplisit. Umpamanya ini, saya mau keluar rumah nih. Saya mau keluar rumah, di rumah lagi nggak ada orang, yang ada pembantu saya. Ya, pembantu saya itu secara strata di bawah saya, secara strata, ya kan? Terus saya bilang, Bi, saya pergi dulu ke masjid. Ini saya ke masjid, nanti jam segini saya balik, tapi saya nggak langsung balik, saya nggak makan siang, Bi. Saya makan siang sama kawan saya, ya. Bukan saya permisi sama dia, tapi saya kasih tahu supaya dia jangan taruh nasi, supaya kalau nanti ditanya istri saya kemana bapak dia tahu, ya kan? Itu namanya kasih sayang kita sama dia, bukan kerendahan hati kita. Ya, jadi harus tahu kalimat, konteks, manfaat bahasa, tujuan bahasa, target bahasa, tujuan kita sampaikan, ya kan? Apa maksudnya? Jadi coba carikan ayat untuk saya di mana dikatakan secara eksplisit Yesus itu Tuhan. Kalau nggak ada Roh Kudus. Iya, oke Bang. Tapi gini Bang, kenapa bentar Pak, kebetulan bentar saya sapa dulu ya yang baru naik. Atau pagi-pagi terlalu berat ya? Bunda Blender, Akhizul, Abang Dajib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan Fillah, bantu di tap ya biar kuat komalnya, saudaraku. Tumben nih ada Bang Jim pagi-pagi agak nyantai, mungkin ada waktu ya sebentar. Silahkan, mungkin apa kebetulan ditanggapi dulu. Pakai data ya, apa kebetulannya? Silakan. Iya, ya. Jadi gini ya, itu yang saya tanggapi tadi, kenapa sih Roh Kudus itu disebut Tuhan? Bukan nggak ada sebab musababnya ya. Jadi kenapa disebut
dan tindakan seperti Allah. Ini contohnya ya. Roh Kudus terlibat dalam penciptaan, contoh nih. Seperti di Kejadian 1 ayat 1 sampai 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi masih kosong dan hampa, gelap gulita, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi Roh Kudus juga mengilhami para nabi di situ, sebab nubuat tidak pernah dihasilkan dari kehendak manusia, tetapi manusia berbicara dari Allah digerakkan oleh Roh Kudus. Itu di 2 Petrus ayat 1 sampai 21. Jadi yang ketiga juga, Roh Kudus tinggal dalam orang percaya. Atau tidak tahukah kamu di dalam tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri. Itu di 1 Korintus 6 ayat 19. Ajaran tentang Tritunggal Maha Kudus ini kan memang kalau dipahami secara secara sekilas saja kita tidak paham, tapi memang inilah pemahaman yang dalam, yang dasarnya juga ada di Alkitab gitu loh. Dari ketiga ayat itu tadi, mengapa Roh Kudus itu disebut Tuhan? Karena ya Bang Muhammad, Bang Abuya ini atau teman-teman yang lain kan ya karena mereka mungkin terbiasa dengan konsep yang Allah hanya satu pribadi. Tapi penting untuk memahami bahwa dalam ajaran Kristen Allah adalah satu dalam 3 pribadi, dan ketiga pribadi Allah adalah yang sama gitu loh. Nah, kira-kira gitu Bang Muhammad. Pak Dokter, Pak Dokter mungkin kagak monitor ya, Pak Dokter. Oke. Dia Abang Najib, saya serahkan. Oke, saya masih belum Oh, ada, menemukan. silakan, Pak Saya Dokter. belum sebentar ya. Saya belum menemukan sedikit pun ya dari apa yang dijelaskan tadi ya, bahwa secara eksplisit menjelaskan Roh Kudus itu Tuhan. Pertama. Ya, kenapa saya katakan belum? Ya, kan tadi kan saya katakan untuk perkara sepenting itu tidak bisa tanpa penjelasan yang eksplisit ya. Menuhankan sesuatu itu ya adalah satu perkara besar dengan konsekuensi yang besar. Konsekuensinya apa? Berarti seluruh diri kita harus tunduk kepada yang kita tuhankan. Nah, kalau Anda punya 3 entitas yang dijadikan satu tadi, lalu salah satu entitasnya tidak punya penjelasan eksplisit, tidak punya legitimasi, bahkan dari yang sang sumber tadi, umpama sang sumber mengatakan Roh Kudus itu juga Tuhan, ya. Sama seperti aku, jangan kalian beda-bedakan. Itu narasi saya ya. Tapi yang saya maksud di situ sebegitu eksplisitnya lah mestinya. Sehingga ketika kalian mensyarikatkan sang Bapa yang sang sumber itu dengan entitas-entitas lain yang pada dasarnya tidak punya dalil apapun, itu membuktikan Kristen dibangun dengan keimanan asumsi, ya kan, keimanan asumsi dan tafsir tanpa dalil. Tafsir itu harus ada dalil, ya. Jadi interpretasi harus ada data dulu. Nggak bisa interpretasi tanpa data. Nah, jadi itulah yang saya mau sampaikan. Saya, saudara-saudaraku tercinta semuanya, ya. Saya lagi nyetir, jadi saya terpaksa posisi dengar dulu, mute dulu. Ya. Siap Pak Dokter, hati-hati Pak Dokter, Masya Allah. Siap. Ada Aki Jibril itu, ada Aki Jibril. Masya Allah, Alhamdulillah. Lanjut ya. Saya nyetir dulu. Waduh, saya kalau di room Abuya ini selalu diiniin Ustadz Abuya. Justru dari kayaknya dari yang di atas ini saya yang paling botol nih. Aduh, kok selalu di Enggak lah, enggak. Yang Tapi- paling botol di sini kebetulan. Oh enggak, kalau saya membandingin diri sama yang nyembah Tuhan. Kalau yang nyembah makhluk sih, waduh. Tapi kayaknya bang kebenaran ini memang buta literatur dan buta sejarah ya. Sementara memang dari segi sejarahnya di tahun 381 First Council of Constantinople di tahun 381 itu baru ditetapkan yang namanya Holy Ghost atau Holy Spirit. Itu definitinya setara dengan Tuhan. Itu baru di 381. Di Konstantinopel enggak, di Nikea enggak, di Mauritian Air Fragment enggak, di Orient enggak, di Eusebius of Caesarea enggak. Jadi kalau di canon list atau ancientnya yang sebelum 381 itu
Holy Ghost itu memang belum ditetapkan sebagai Tuhan. Dan kalaupun mau bersandar ke Genesis 1:1, kalau kita baca dari kitab Keyahudian, di mana sumber kitab yang Bang Kebenaran ambil itu, di sini tulisannya itu the earth of being unformed and void with darkness over the surface, the deep and wind from God. Angin dari Tuhan menyapu di atas langit. Bukan Tuhan yang melayang-layang, tapi ya mungkin Bang Kebenaran menyandarkan keselamatannya UMKM ya. Keselamatannya lokal gitu, Bang Kebenaran. Mungkin, saya nggak tahu. Tapi yang lain silakan dilanjut. Mungkin ditanggapi dulu Pak Kebetulan atau Putri Sion malah terjeda. Silakan Pak Kebetulan. Pak Kebetulan, silakan. Halo, suara saya kedengaran nggak kira-kira? Kedengaran ya? Aman, lanjut. Merdu. Iya, oke. Jadi bukan masalah buta sejarah atau apa gitu. Tadi kan sebenarnya saya tampilkan di mana dalilnya atau di mana dinyatakan di dalam Alkitab sendiri mengapa orang Kristen menyebut bahwa Roh Kudus itu juga Tuhan. Seperti di apa tadi ya? Di 2 Petrus 1 Petrus 1 ayat 21, sebab nubuat tidak pernah dihasilkan dari kehendak manusia, tetapi manusia berbicara dari Allah digerakkan oleh Roh Kudus. Atas dasar ini sebenarnya ini secara eksplisit ini sudah menjelaskan bahwa Roh Kudus itu berasal dari Allah yang menggerakkan manusia untuk bernubuat. Jadi nubuat itu kan datang dari Allah gitu loh. Jadi bukan konsili itu bukan nggak berdasar gitu, ada dasarnya sebenarnya. Mereka mengucapkan bahwa Roh Kudus itu juga Allah, bukan tidak ada dasarnya. Kalau tidak ada dasarnya, saya juga akan keluar dari situ gitu loh. Ada dasar yang jelas. Tapi kenapa di konsili ditetapkan? Karena kan gini, di konsili lah baru kitab suci itu mulai diakui. Maksudnya perjanjian baru itu mulai diakui sebagai sebuah firman Tuhan. Disitulah ditetapkan secara resmi. Jadi proses kanonisasi perjanjian baru kan berlangsung nih abad ke-4 Masehi. Jadi konsili-konsili gereja seperti konsili Hippo 393 dan konsili Kartago 397 memainkan peran penting dalam mengidentifikasi dan menginformasikan kitab-kitab yang termasuk dalam kanon. Makanya di situ mulai ditetapkan, bukan gara-gara apa gitu, bukan gara-gara gak ada dasarnya, tetapi disitulah mulai pendalaman Alkitab secara murni ya, dan mulai diakui bahwa ini sebagai sebuah firman Tuhan gitu kira-kira. Mantap. Kak Sion mau menambahkan? Sebelum saya potek-potek tuh tadi narasi. Sama kayak itu, kenapa ada kanonisasi yang kayak gitu-gitu, semuanya kan berdasarkan apa yang diajarkan ya, karena semua itu kan bukan gak ada berdasar, karena Yesus itu memang ada gitu kan. Oke, biar saya responnya. Seperti tadi narasi saya tuh nggak kosong. Kalau kita lihat dari ini di sini First Council of Constantinople, ini tahun 381 ya, dan ini sumbernya dari Kekatolikan. Di sini baru, emphasis on the divinity of the Holy Spirit. Jadi hasil konsilinya itu penekanan pada keilahian Roh Kudus. Jadi sebelum ini keilahiannya itu tidak ditekankan atau mungkin bahkan enggak. Tapi kalau dari kita balik lagi ke Genesis 1:2 ya. Bang Jibril, Iya. saya potong, sorry. Siap. Sorry. Siap. Itu yang abang buka itu PDF atau situs? Ini situs, bentar. Ini PDF situs. atau situs ini? Situs. New Gua sambil buka Advent. dari sini. Nih, abang buka New Advent. Habis itu nih situs kegerejaan. Nah, mereka Yang paling punya. atas tuh, yang paling atas. Iya, ini situs abangku, newadvent.org aja. Oh oke, New Advent ORG. Oke. Habis itu ada Catholic Library. Nah, nanti mereka punya daftar konsil-konsil mereka. Konsil pertama mereka 325, konsil Konstantinopel 381. Nah, isi setiap konsilnya ini hasilnya bisa siapa yang hadir 300. Kalau yang Nikea 300
318 uskup yang datang, itu 6 bulan ini kepalanya dan seterusnya. Saya kalau buka PDF saya kasih tahu PDF. Kalau Katolik saya barusan kasih tahu juga saya ini. Saya nggak pakai ini. Habis itu ini dari Sefaria ya, dari Sefaria Genesis 1:1 tadi yang diungkit. Ini saya bacain lagi. The earth being unformed, void with darkness over the surface, the deep and the wind, angin dari Tuhan menyapu di atas air. Jadi kalaupun mau anginnya diganti roh juga, roh Tuhan menyapu di atas air, bukan melayang-layang. Tapi kalau mau tahu dasarnya, sumbernya Roh Kudus atau Holy Spirit itu sebenarnya dari mana? Kalau kalian tahu Tertullian itu yang penggugus atau the father of Trinity, Bapak Trinitas. Bapak Trinitas ini dijelaskan di sini memang, nah nih Theophilus juga. Theophilus ini dia Bapak Trinitas. Coba di Google aja, dicari tahu aja Theophilus ini siapa, Tertullian itu siapa. Nah, ingat ya, Theophilus menjelaskan Trinity ini consisting dari Tuhan, His Word atau Logos, dan yang ketiga nih, His Wisdom. Ya, His Wisdom. Nah, kalau kita lihat siapa sih Theophilus dan Tertullian ini? Theophilus dan Tertullian ini mantan anggota pagan. Nama agama mereka sebelum masuk ke Kristen, agama mereka itu bernama Roman Greco Triad. Konsep ketuhanannya ini Kapitolin Triad. Nah, di sini ada Jupiter, sang bapak. Habis itu ini Juno, the Logos atau Firman. Habis itu ini Minerva. Nah, kita cari tahu nih, Minerva ini siapa sih? Minerva, the goddess of wisdom. Sama persis, wisdom. Ini Trinity, ini Kapitolin Triad. Jadi sang bapak, Logos, sama His Wisdom. Nih Trinity kalian. Theophilus ya kan yang punya His Wisdom. Minerva, Wisdom juga. Jadi konsepnya itu sumbernya bang, abangku. Jangan ambil dari Genesis. Kalau Genesis tadi roh Tuhan menyapu laut. Bukannya, di situ nggak ada. Holy Spirit is God and all that. Nggak ada. Jadi tolong luruskan. Masya Allah, biar data yang berbicara. Begitu Bang Vivi ya. Jadi Bang Vivi ini saya harap semakin hari ada perkembangan. Karena saya lihat Bang Vivi ini ingin belajar gitu kan. Bang Vivi, selamat pagi Bang Vivi. Bukan pengen belajar, membela. Aduh. Umat Kristen. Aduh Bang Buya ini. Enggak, Bang Vivi katanya mau head to head sama saudara muslim. Ya sekarang saja mumpung ada waktu ini, Bang Jib, silakan. Kan sama ini, sama siapa? Kebetulan. Mualaf itu kemarin. Aku sama mualaf aja. Oh, maunya sama mualaf aja. Bang Jibril ini gua akuin pintar. Makanya gua ini nyimak dulu, Bang. Iya, memang harus diakui. Waduh, ada hadis Rasulullah menyatakan siapa yang memujimu lempar mukanya dengan pasir. Jadi kayaknya betul nggak Ustaz? Betul. Iya benar-benar, apalagi yang memuji si Pipi. Kan untung gue jauh kan. Iya, silakan Pak Kebetulan ditanggapi Pak Kebetulan, silakan. Data itu yang berbicara ya, memang kalau Abang Dajib berbicara itu anti gitu, tidak pakai data. Silakan Pak Kebetulan. Iya, memang saya akui Bang Jibril ini pintar, seperti kata Bang Pipi tadi ya, pintar dia. Tapi sedikit gini, perlu diketahui bahwa kalau membandingkan suatu ajaran dengan ajaran lain juga itu kayaknya kurang fair ya. Kalaupun ada kemiripan ya wajar-wajar aja di bumi ini ada kemiripan gitu.
kalau untuk mengenai itu. Jadi ketika kita membandingkan satu dengan yang lain, kalau ada kemiripan tidak mesti itu adalah sebuah kesalahan. Gitu kira-kira. Kayaknya itu aja deh tanggapannya sama Bang Jibril yang tadi itu. Oke, sekarang Putri, Put, silakan Put, tanggapi Put. Kalau misalkan untuk Tertullianus dan yang kayak gitu ya bisa di apa itu yang memang disampaikan Jibril ya memang seperti itu ya. Tetapi kan kalau mau mengenal Allah tadi ke konteks awal yang kita mau bahas gitu kan, di mana bisa dinyatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Sekarang gampang aja Jibril, menurut Jibril, Bang Jibril, apakah Allah itu bukan roh yang kudus? Pasti dia adalah Maha Kudus. Roh dari Allah itu bukan berarti Allah. Sama seperti Nabi Adam ditiup roh Allah. Nabi Adamnya kan bukan Allah itu sendiri. Dan keturunannya juga, semua keturunan Nabi Adam juga kan ditiupkan roh dari Allah. Apakah saya Allah? Bukan. Saya manusia. Saya hambanya. Dan begitu saya mati pun nanti kedagingan saya yang mati, roh saya nggak mati. Dan seterusnya. Jadi ya itu kalau mau menjawab soal roh Tuhan. Betul. Makanya setiap yang ada di dalam diri kita ini sebetulnya adalah roh dari Tuhan. Maka disebutnya kudus. Maka Tuhan itu pernah berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Artinya apa? Roh yang ada di dalam diri kita ini, baik tubuh kita ini juga adalah suatu persembahan yang sangat sesuatu persembahan yang memang benar-benar di mata Tuhan itulah yang paling berarti buat aku. Kamu menjaga kekudusan kamu. Oke. Nah, artinya ngomong kekudusan itu apa? Sebetulnya dosa itu lahir dari ketidaktaatan gitu. Jadi sesuatu ketidaktaatan itu membuat kita menjadi dibilang berdosa. Jadi ada noda, artinya ketidaktaatan itu sebetulnya yang disebut-sebut dosa. Nah, cuman kita jarang ngomong manusia tidak taat ya, nggak pernah, tapi langsung manusia berdosa ya gitu. Nah, artinya pada saat kita mengatakan bahwa diri kita ini berasal dari Allah, roh yang berada di dalam diri kita juga sebetulnya memang benar. Rohnya berasal dari Allah, bukan roh dari yang lain-lain gitu. Makanya kalau disebut Roh Kudus itu apakah Allah itu sendiri? Ya jelas, karena dikatakan Allah itu adalah Roh Kudus. Yang disebut-sebut dengan ya gimana Bang? Gini. Biasanya kaum pagan itu nggak nyadar kalau dirinya pagan. Gini, Kak Sion. Dari narasi kakak nih, kakak menarasikan yang menceritakan soal ya itu iman pagan tadi. Sekarang kita perjelas dulu deh. Kakak Sion sekarang yang ngakunya monoteis dan samawi kan? Betul. Sekarang saya tanya, apakah Tuhan Kakak Sion menciptakan kejahatan? Menciptakan kejahatan. Wah, itu di luar kuasa saya untuk menjawab. Tapi jelas segala sesuatunya. Tidak jujur, Abang Dati tidak jujur. Coba jujur. Ya, segala sesuatunya di dalam sepengetahuan Tuhan tidak mungkin tidak tahu. Tahu Itu tuh sama misteri menciptakan yang- beda, Kak. Yang ditanyakan apakah Tuhan kakak ini menciptakan kejahatan? Itu misteri ya. Itu misteri. Kalau itu juga saya belum bisa jawab. Tapi yang jelas bahwa segala sesuatu itu dia tahu dan sampai akhir zaman pun bahkan dia tahu gitu. Jadi Nah, bentar, kakak Abang dah, bentar. Ini Putri tidak jujur. Coba kita tanya yang lain nih, jujur nggak? Silakan Pipi, silakan Pipi. Apa itu? Gini. Bang, pertama saya tanggapin dulu masalah data abang ya. Gua akuin Bang Jibril ini pintar. Jadi gini Bang Jibril, dalam kita menyusun skripsi yang ilmiah, ada dua yang kita pegang. Pertama data primer sama data sekunder. Data sekunder itu bisa diterima, bisa tidak. Itu hanya menguatkan data primer. Yang abang kasih tadi itu salah satunya adalah data sekunder. Jadi boleh percaya, boleh juga tidak, karena itu tidak akurat. Lah serius kan? Enggak, emang kekristenan punya data primer, Bang? Situsnya ORG, come on. ORG artinya apa, Bang? Kan ORG itu kan ini blog. Bukan dong. Waduh, abangku. ORG itu organizations dan ini New Advent Catholic. Jadi ini organisasi Katolik, abangku.
Enggak, gini Bang. Waduh. Oke. Coba. Enggak. Oke, kalau gua salah, mari kita belajar kan. Kalau ini kan Iya. belajar data kan setuju. Coba Abang, tadi kan Abang suruh buka gua New Advent. Advent.org, betul? Itu kan saya buka di lembaran pertamanya, Bang. Coba Abang buka yang paling bawah. Copyright Coba Abang by scroll Kevin paling Knight bawah. dedicated to Immaculate Heart of Mary. Nah, Kenapa? copyright by Kevin Knight. Kevin Knight ini siapa? Iya abang lihat aja library-nya atau Bible-nya atau Fathers-nya deh. Yang atas kanan bang, ada Fathers-nya. Iya, Kevin Knight ini who is? Bang, Bapak gereja aja ini nge-refernya ke website ini loh bang. Bapak gereja? Iya, Bapak gereja aja nge-refernya ke website ini loh bang. Abang coba klik kanan di atas ada search tuh. Abis itu ada Fathers, abang klik Fathers-nya. Oke, sudah. Abis itu abang lihat listnya. Ada Alexander of Leopsius, Amborse 340 397, On Mysteries, Athanasius, Athenagoras, Augustine of Hippo. Ini literatur Katolik loh bang. Serius, Li? Lah, abang tanya bapak gerejanya aja. Soalnya gue baru buka. Kan kalau gue buka data itu kan selalu gue lihat yang paling bawah dulu. Gitu kan. Coba dilihat. Who is Kevin Knight gitu kan? Abis itu abang klik contact us-nya. Contact us. Okay. Paling bawah tuh ada contact us. Abis itu dia bilang kan, I recommend you to visit Catholic Answers. Catholic Answers abang tahu bang? Gue nggak tahu, gue Kristen, gue nggak tahu Katolik. Catholic Answers itu jelas punya Katolik seluruh dunia bang. Tapi alhamdulillah sih kalau Bang Vivi at least nyerang website yang nggak nyerang saya pribadi, karena biasanya kapir-kapir ini nyerang pribadi sayanya. Kalau kalau nggak sanggup ngalahin data saya, mereka nyerang pribadi. Tapi alhamdulillah, masya Allah Bang Vivi. Tadi saya mau jawab Putri Sion tadi. Putri Sion ngomongin apa ya? Lupa saya. Oh iya, kejahatan. Benar. Ini Pipi dulu, Pip. Jangan ke sana dulu, Pip. Fokus dulu ke pertanyaan Abang Jibril, Bang Pipi. Iya, apakah Tuhan Bang Pipi menciptakan kejahatan? Silahkan. Tuhan menciptakan kejahatannya tidaklah. Nah, jujur ini, jujur. Mantap. Nah. Sekarang Pak Kebetulan, coba Abang Pak Semua Kebetulan. yang dari Tuhan itu silakan. baik. Iya, udah cukup dulu, Pip. Bentar, Pip. Pak Kebetulan, apakah Tuhannya kebetulan menciptakan kejahatan? Kebetulan. Wah, kalau pingsan. Udah masuk kantor dia biasanya jam segini. Oke, lanjut Abang Najib. Wah, ini Ya. ajaran pagan nih, lanjut Bang Jib. Jadi Bang Vipi barusan bilang Tuhannya tidak menciptakan kejahatan. Habis itu Putri Sion tetap nggak menjawab, tapi enggak ya kayaknya ya. Aduh, penjelasannya gini sih sebetulnya. Ketidaktaatan yang ada itu, ketidaktaatan tuh muncul dari mana gitu. Kalau berdasarkan cerita kan memang ada malaikat Tuhan yang memang dia pengen menyaingi. Nah, kenapa dia bisa seperti itu? Artinya kan kita juga nggak bisa bilang dia membentuk dirinya sendiri juga, karena memang dia tercipta daripada Tuhan itu sendiri, ya kan? Ya jadi Tuhan kakak menciptakan kejahatan nggak? Itu kan belum aku pelajari lebih dalam lagi, belum dapat. Yang jelas itu semua Tuhan sudah atur itu semua sepertinya sampai kepada akhir zaman untuk melihat manusia ini taat atau tidak. Bahkan untuk bisa seperti memberitahukan manusia itu supaya tahu kamu bisa tahu mana Tuhanmu, mana yang bukan Tuhanmu. Baik. Sepertinya kakak kan tadi kakak jawab bilang kakak belum mempelajari soal itu ya. Nah Tidak sekarang tapi ngomongnya Jibril, kalau kejahatan itu kan memang munculnya karena manusia mulai menjauhkan diri dari Tuhan. Simak baik-baik, simak baik-baik. Nah, ini tanpa perpuluhan lanjut Abang. Kak Putri kan bilang ya apapun lah namanya itu mau sugar coating kayak gimana pun berarti ya tidak menciptakan kejahatan. Nah sekarang saya mau ngajarin Kak Putri dengan menghantam Kak Vipi, dengan menghantam Bang Vipi. Bang Vipi. Ya.
Tuhan Abang tidak menciptakan kejahatan berarti ada kuasa lain di luar kuasa Abang, di luar kuasa Tuhan Abang ya. Berarti ada Tuhan lain yang menciptakan hal lain. Berarti Tuhan Abang nggak maha pencipta ya. Berarti Abang pagan ya. Abang bukan monoteis nih, bukan monoteis nih, Abang politeis Wah nih. itu salah persepsi ya bang. Jadi gimana tuh? Iya kan, gini aja deh gua kasih yang gampang. Apa itu? Ada A dan B. A ini Tuhan, B ini iblis. Nah, itu udah bukan Nggak ada monoteis, Bang. Iblis itu Itu udah bukan monoteis, merayu Bang. manusia dengan berbuat jahat. Udah selesai, makanya aku bilang Oh, segala siap. yang baik dari Tuhan, yang jahat dari iblis. Udah. Gitu ya. Saya nggak paham nih, Bang, pemahaman Abang dari mana. Tapi kalau saya Ada kok kata-kata dari Tuhan gitu. ya sabar dong. Oke. Tapi kalau saya buka nih Bang, Textus Receptus Bible, ini dari KJV nih Bang. Ini otoritatif seluruh dunia Kristen pakai ini. Kalau saya buka Bible Abang, habis itu saya buka Isaiah atau Yesaya, habis itu saya ke nomor 45. Habis itu saya ke 7 nih Bang, nomor 7 nih. Saya translate aja apa saya mau baca bahasa Inggrisnya aja Bang? Baca aja, gue ngerti kok. Oke, mantap. I form the light, aku menciptakan terang, and create darkness, aku menciptakan kegelapan. I make peace, aku menciptakan kedamaian, and create evil, menciptakan kejahatan. I, the Lord, aku Tuhan, melakukan semua ini. Do all these things. Bukan cuma menciptakan, tapi melakukan juga. Nih biar saya translate ya untuk yang, kalau saya kan bahasa Inggrisnya botol. Akulah yang membentuk terang dan menciptakan kegelapan. Aku menjadikan kedamaian dan menciptakan kejahatan. Akulah Tuhan yang melakukan semua ini. Jadi di kitab Abang, Tuhannya Yesaya ini monoteis. Tuhannya satu, menciptakan segalanya, maha pencipta. Nah tiba-tiba Abang pemahamannya pagan sekali nih Bang, nggak monoteis nih tiba-tiba. Assalamualaikum Ustadku. Ustadz Tahta. Aduh, jadi malah. Assalamualaikum Dad. Assalamualaikum, lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana itu? Bang Fikri? Daripada ngelawan saya nggak kuat kan, coba Abang bantah ayat Abang sendiri. Itu apa bang? Dalam kitab apa? KJV Isaiah 45 nomor 7, Abangku kantong. Kalau di Alkitab apa bahasa Indonesianya? Yesaya 45 nomor 7. Ayo buka ayo belajar nih. Ayo. Ini mah Abang dan Jibril mah tanpa perpuluhan, tanpa persembahan kasih. Ya gitu. Kita kultum aja pagi ini sebelum Oke. kerja, ya kan? Enggak ini. Gue bacain ya bahasa Indonesianya ya. Boleh ya? Boleh dong. Biar kita nggak salah persepsi. Boleh dong. Abang buka dari mana nih? Alkitab dong. Alkitab yang hard copy. Indonesia. Iya, maksudnya buka dari Alkitab Sabda atau Bukan, dari online. Oh, dari Alkitab Sabda berarti ya. Iya. Silakan, Bang. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, betul, siang dan malam. Yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang, betul. Ya, kita kalau mau diberkati berbuat baik. Loh, kok dirubah, Bang? Lah, ini benar nih Yesaya 45:7 kan? Kok nasib Akulah bujur Tuhan dan yang menciptakan membuat nasib malang? Kan original teksnya tadi nggak gitu, Bang. Ya ini kan yang gue baca Oh, Alkitab. tapi Abang kalau scroll ke bawah, Abang lihat original teksnya deh. Kira-kira di original teksnya tulisannya good luck atau bad luck atau create evil, Bang. Coba Abang scroll ke bawah, Bang. Abangku coba di scroll ke bawah. Kagak gue aplikasi Alkitab. Oh, iya. Coba dilihat versi Hebrew-nya, Bang, atau versi Inggrisnya. Bentar. Kagak ada gua. Oh, nggak satu ada. doang. Baik, saya tunjukin aja ya, Bang ya. Boleh. Mantap. Jadi kalau memang mau lari dari translatean, di sini kan Yesaya 45:7 menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Sementara sementara di sini kan tadi create evil kan. Ya kan? Berarti salah satunya ada yang bohong dong atau ada yang salah dong. Nah, kita scroll ke bawah nih, Bang. Kalau kita scroll ke bawah nih. Nasib malang ini original teksnya ini, Bang. Nah, begitu kita klik nih. Nah, ini create evil, Bang. Jadi aslinya originalnya. Nggak percaya juga, kita ke Yahudinya aja langsung, Bang. Nah, ini dari Sefaria nih, Bang.
Yesaya 45 nomor 7, ya kan? Ini ada original teksnya loh, Bang. Nah, kalau di sini kita bisa lihat ini nomor 7-nya. Nomor 7-nya. Ini jelas, Bang. Jadi dari original teksnya aja create evil. Dari sini create evil. Yang KJV create evil. Nah, ada 4 kitab nih. 3 bilang create evil, 1 bilang nasib jelek. Jadi abang mau percaya yang mana nih? Kita aduh pusing nih. Tapi nggak apa-apa kalau abang mau membela kalau abang mau membela kepaganan abang, kalau Tuhan abang tidak monoteis, bukan Tuhan saya yang menciptakan segalanya, Tuhan saya tidak maha pencipta, yang lain yang menciptakan kejahatan, ya nggak apa-apa juga, Bang. Nggak ada masalah juga kan gitu. Allahu a'lam. Kocak. Kok pagan ya? Kan Itu dia kok pagan berpikir alhamdulillah tepuk tangan untuk pipi. sesuatu yang jahat dari iblis. Nah itu abangku, itu Saya kan abangku. baca Alkitab nih, Bang. Abang Oh, mesti itu paham. terjadi Alkitab kenapa yang tuh? saya pegang. Waduh, emosi. Yang abang kok. ngomong. Makanya saya bilang segala sesuatu yang baik itu dari Tuhan, yang jahat dari iblis. Udah. Nah sebenarnya. itu kalau abang nyembah Zeus, nanti ada musuhnya Hades. Kalau abang nyembah Brahmana, nanti ada musuhnya, namanya Siva. Nah kalau monoteis, Bang, atau samawi, Tuhan itu pencipta langit, bumi beserta isinya dan segalanya, Bang. Segalanya. Ini saya mau jelasin dari perspektif monoteis Islam. Tapi abang jangan nyontek ya. Bukan boleh. gini Bang. Apa itu? Sebentar. Yuk, Ya gimana? perbedaannya kan. Kalau kita baca Alkitab yang saya baca ya, Tuhan itu kan tidak pernah menciptakan iblis. Dia kan menciptakan malaikat. Malaikat yang melawan Tuhan. Wah. Makanya dinamakan iblis. Oh berarti Tuhan abang nggak maha tahu juga? Dia nggak tahu kalau malaikat itu bakalan jadi iblis? Wah abang nih makin kepagan-paganan makin kemari, Bang. Bahaya ini, bahaya. Abang makin kesini makin kesana nih, Bang. Nah itu benar kan, gua kan baca Alkitab asal usul iblis itu kan dari malaikat yang jatuh dengan dosa. Nggak diciptakan berarti iblis juga bisa bilang dia alfa dan omega dong? Nah lu? Ya enggak lah, dia kan diciptakan. Lah katanya nggak diciptakan tadi iblis? Gue ulangin ya, kan iblis itu berasal dari malaikat yang jatuh dalam dosa. Yang gue baca ya. Ya udah, kan berarti sebenarnya Tuhan tidak menciptakan iblis. Gimana? Lu ulangin ya. Sebenarnya Tuhan tuh tidak menciptakan iblis. Tuhan tuh menciptakan malaikat. Oke. Iblis tuh berasal dari malaikat yang jatuh dalam dosa, dinamakan iblis. Makanya gue bilang segala yang baik dari Tuhan, segala yang jahat dari iblis, selesai. Ya itu Bang berarti nggak monoteis, abang politeis. Penciptanya tuh ada 2. Kok penciptanya itu dua ya? Ya kan? Satu Tuhan Allah menciptakan dunia ini, dia menciptakan malaikat, sepakat? Yang nyiptain kejahatan siapa? Yang menciptakan iblis lah. Segala yang jahat. Ya iblis. udah berarti kekuatan menciptanya itu nggak satu abangku. Coba kayaknya Kak Putrision udah mulai paham. Coba Kak Putrision coba. Sebentar Bang. Iya, bentar Vivi gini Vivi. Kalau memang saat kita tuh gini ya harus berpikir tuh jelas dulu ya bahwa Tuhan itu memang menciptakan segala sesuatu, termasuk malaikat yang malaikat yang akhirnya dikeluarkan itu, yang sekarang kita tahu itu sebagai iblis, dia itu juga tadinya malaikat yang memang diciptakan sama Tuhan kita. Nah cuman ini yang harus jadi kita pertanyakan gitu kan, kenapa dia bisa ada menjadi sosok yang selalu membuat manusia itu tidak taat sama Tuhan gitu. Nah itu yang harus kita pahami bahwa Tuhan itu menghendaki itu ada supaya apa? Supaya kita tahu mana yang benar dan yang tidak. Nah dari yang benar dan yang tidak ini kamu harus mengenal bahwa segala sesuatu yang baik itu Tuhan gitu. Tetapi apakah iblis ini memang diciptakan oleh Tuhan? Ya kita mau bilang apa lagi? Memangnya iblis menciptakan diri sendiri kan enggak gitu loh. Nah, udah mulai paham. Udah mulai tauhid tuh. Udah mulai tauhid tuh. Udah mau monetis ya kan. Udah lanjut. Oke, saya jelaskan dari segi Islam ya, Bang Vipi sama Kak Putrision. Kalau di Islam, Allah Subhanahu wa taala dia Maha Pencipta.
Dia menciptakan segalanya tanpa pengecualian. Detik saya bilang, oh itu bukan ciptaan Allah, berarti Tuhan saya, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak maha pencipta. Karena definisi maha pencipta itu dia menciptakan segalanya. Itu nomor satu. Kedua, kejahatan. Kejahatan itu siapa yang menciptakan? Dengan Allah memberikan manusia free will, jangan dikutip nih, nanti saya rasa nggak sampai 5 menit lagi dikutip nih. Dengan Allah memberikan yang namanya free will terhadap manusia, konsekuensi logisnya manusia akan membuat, bukan menciptakan, berbuat baik dan berbuat jahat. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tidak langsung menciptakan baik dan buruk. Gitu konsep tauhid kita. Jadi semua Allah menciptakan segalanya. Itu dakwah saya pagi ini. Silakan Bang Vipi sama Kak Putri Sion kalau ada. Jangan nyontek. Coba perjuangkan kepaganan kalian. Silakan. Lanjut ya, aku sambil ini siap-siap karena mau kerja dulu. Oke. Siap, Put. Sebelum turun, Put, kasih paham dulu Pipi, Put. Biar agak cerdas ini. Masa sih gimana? Ini dua Kristen Gimana, berbeda. gimana? Gimana, Bu ya? Iya, sebelum aktivitas kerja, kasih paham dulu Pipi ini biar agak cerdas. Silakan, Put. Iya, memang harus bisa tahu gitu. Memang semuanya itu udah diatur sama Tuhan sampai pada akhir zaman supaya manusia itu tahu Tuhannya dan taat, itu aja sih. Nah, cuma nanti kalau misalkan aku turun, Bang Jibril, nanti kita ngobrol yang ini lagi lebih dalam tentang kenapa sih Tuhan itu melakukan ini semua supaya manusia tahu dan mengenal Tuhan dan taat, dan semua perjalanannya sampai sekarang itu supaya manusia itu kembali lagi sama Tuhan, itu yang lebih penting gitu, dan supaya manusia itu tahu bahwa Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang menyelamatkan. Nanti biar sampai ke situ tuh ngerti gitu kenapa sampai ada kedatangan Mesias itu untuk apa gitu. Itu ada hubungannya dengan dari awal kenapa ada iblis. Siap. Nanti saya saya bandingin sama cerita Odin ya. Keren. Siap. Oke, Bang Jibril, thank you ya. Yuk, Turun dulu ya. sama-sama. Abu ya, thank you. Semoga Tuhannya Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Tuhannya Yesus memberkati. Tuhannya Yesus. Assalamualaikum, Bang Jibril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disambung, Bu ya, yang lain dong, narasumbernya jangan saya. Assalamualaikum, Ustaz Tata. Ustaz Tata nih, maju. Ini ada Ustaz Tata ini. Maju, Cak. Abang Vipi tadi nyenggol mualaf, ada apa ini? Mau head to head sama mualaf katanya, open cam tapi. Open cam. Enggak, katanya sih ini siapa Al siapa? Ini Bang Jul juga mualaf, gak usah cari Al Hidayah, gak usah. Disapa dulu yang baru masuk dong, host. Bentar, Bang Buya. Gimana sih ini host? Assalamualaikum, Bang Baal. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum, Bang wabarakatuh. Baal. Jadi Bang Jibril luar biasa. Saya boleh buka data satu Bang Jibril ya? Enggak. Itu sebenarnya Silakan. kalau Tuhannya Kristen, Tuhannya orang Yahudi sama seperti yang dipaparkan oleh Bang Jibril. Ah, gitu. Jadi dia menciptakan kejahatan gitu juga gitu Bang Jibril. Bang Ini Buya. datanya ya. Bentar. Cuman ujung-ujungnya 1000 tahun kemudian, 1300 tahun kemudian formatnya dirubah nih Tuhan ini. Jadi tidak bisa tidak maha gitu kan. Izin pakai data ya. Nah, di sini ya. Nah, ini memang teman-teman Kristen nih sayang sekali ya. Nah, izin pakai data gitu ya. Nah, ini di Yesaya 45 ayat 7 ya, yang menjadikan terang menjadikan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Itu kan jadi ada kemalangan, kesialan pokoknya. Nah, kemudian di sini aku membentuk terang menciptakan gelap, aku mendatangkan kesejahteraan dan bencana. Akulah Tuhan yang melakukan semuanya ini. Dia bilang, akulah yang membuat semuanya ini.
Oke, kita lanjut di sini. Yang mengadakan terang, yang menjadikan gelap, yang mengadakan jahat. Bahwa aku ini Tuhan yang membuat segala perkara ini. Akulah yang menjadikan terang dan gelap, aku mendatangkan berkat dan bencana, akulah Tuhan yang melakukan semuanya ini. Jadi semua ini di kemujuran, kemalangan, kejahatan, ini Tuhan yang mencipta. Akulah yang melakukan semuanya ini. Mungkin itu di Yesaya 45 ayat 7. Begitu, silahkan Pak Ustadz yang lain. Makasih. Allah, tuh kuat itu data semua itu dari Google loh, Bang Vipin. Mau dibantah di blognya. Enggak, karena logisnya gini Ustadz. Bang Vipi, logisnya gini Bang. Kalau Tuhan Abang tidak menciptakan kejahatan, gugur Maha Penciptanya Bang. Jadi abang bilang Tuhan saya nggak menciptakan kejahatan tuh abang mengakui oh Tuhan saya di ajaran saya kuasa itu nggak satu, ada kuasa lain yang menciptakan. Tadi abang bilang iblis itu menciptakan juga. Waduh, berarti sama-sama pencipta. Berarti nggak monoteis abangku. Monoteis itu kuasanya satu, penciptanya satu. Gitu Bang Vipi. Izin, yuk. Nggak gini. Gini gimana itu? Ayo. Gua kan juga mau kerja. Mm-mm. Jam 7 malam gue open cam yuk 2 jam di sini. Ayo, kita ngobrol jam 7 ya. Serius. Gue orang tempat janji tanya Bang Buya. Jam 2 tadi siang gue datang kemarin kan. Siap. Ya kan Bang Buya? Siap. Ada yang kabur. Kabur. Siapa yang kabur? Hidayah kabur. Katanya. Loh, kabur kan aku datang Masa Bang Buya jam 2. Al-Hidayah kabur? Bang, jangankan Bang Al-Hidayah, jangankan lah wala. Ini yang ada di ruangan ini nih Bang. Ini ustadz gue semua nih. Lo lawan bundo aja lo diem ntar. Aduh. Yuk Bang Buya. Jam 7 ya. Ayo, iya boleh. Nih gue Kita tandain main nih. logika, gue suka. Nah, boleh, mantap. Kita main logika boleh. Di luar keimanan ya. Iya, sejarah juga ya. Boleh. Mantap. Wah. Gua akan cari betul literasi gua. Kita lihat. Minerva itu lahir tahun berapa? 6 sebelum Masehi. Ya. 6 abad Kita sebelum lihat saja. Masehi ke 12 abad sebelum Masehi. Nanti kita adu aja. Siap. Oke Bang Buya, thank you ya. Bang Jibril jam 7 ya, jangan kabur ya. La haula wala quwata illa billah. Iya. Gua open cam. Gua mau kerja nih biar konsentrasi gua sambil cari-cari bahan di kantor. Siap. Oke, gua pelajarin itu yang tadi Abang kasih tuh. Oke ya. Siap. Thank you Bang semuanya. Yuk, Selamat pagi. Sama-sama. Semoga Tuhannya Yesus memberkati Bang. Amin, thank you. Amin. Asik juga nih nanti jam 7. Ya. Iya, tapi saya nguji kalau sama Pipi Abang dia berani open cam. Beberapa kali di sini dia berani open cam. Dan narasi-narasinya ya daripada OTN yang lain-lainnya kan lebih enak lah. Jam 7 ya. Oke lah. Luangkan waktu, sang guruku. Iya, gimana? Zul. Diluangkan waktu aja Bang. Nanti Iya. saya siap menonton. Siap nonton. Siap. Nggak ada lah. Ini bukan debat. Ini lawan dia pasti ngobrol-ngobrol doang. Pasti ujungnya kita ngajarin Bang. Paling setengah jam 45 menit dia nunjukin data dia yang dia udah cari seharian. Habis itu kita yang ngajarin ujungnya. Emang Muslim ujungnya begitu. Siap. 2 jam paling sejam setengah ngajarin dia. Disambung. Cak apa? Siap Abang ini Bang B Muslim apa Kristen? Ya Muslim Bang, Assalamualaikum. Oh Muslim, waalaikumsalam. Silakan Abang ada yang mau disampaikan? Silakan. Ya sebenarnya kalau kita dialog sesama Muslim ini simple ya kan Bang, karena mungkin nalarnya lebih gimana ya, lebih logika gitu ya. Karena kalau saya banyak cerita-cerita sama kawan-kawan lah, baik dari kalangan Muslim atau non-Muslim, sebenarnya sederhana nih. Kalau Tuhan yang satu kan pasti ciptakan agama satu. Gak mungkin dia banyak ya kan. Pasti agamanya satu karena Tuhannya satu. Kemudian sejarah mencatat bahwa peninggalan Nabi Ibrahim itu
ada dua. Yang pertama Ka'bah, yang kedua Masjidil Aqsa. Sementara kalau kita lihat sejarah, gereja pertama didirikan itu tahun 230-an Masehi. Ya, mungkin nanti kawan-kawan ada yang bisa mengkoreksi ya. Jadi sebenarnya Ibrahim kan lebih dulu ya. Lebih dulu ada. Dan peninggalannya itu masjid. Berupa masjid kan, Masjidil Aqsa. Membuktikannya Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj. Itu kan singgahnya ke Masjidil Aqsa. Artinya masjid itu lebih dulu ada ketimbang Nabi Muhammad. Artinya benar sejarah itu bahwa Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram itu peninggalan Nabi Ibrahim. Jadi simpel saja, artinya Ibrahim saja pun peninggalannya masjid. Berarti sesudahnya jika ada rumah ibadah lain, berarti bukan karya ajaran Tuhan gitu ya. Karena Ibrahim ini kalau di kita kan urutan nabi kelima ya. Kalau nggak salah juga nih, kalau salah koreksi. Jadi nabi kelima itu saja sudah meninggalkan masjid dan Ka'bah ya untuk beribadah. Sesudah itu baru muncul ajaran-ajaran lain. Walaupun sebelumnya waktu zaman Nabi Nuh juga sudah ada ajaran-ajaran yang menyimpang ya. Masih sebatas menyimpang tauhid. Sesudah berjalannya waktu, sesudah Ibrahim itu muncul tauhid baru kan, termasuk pada zaman Nabi Musa berubah dia jadi Yahudi kan, Daud mungkin berubah jadi apa lagi, sampai Isa berubah jadi Kristen gitu kan. Kemudian Nabi Muhammad datang itu untuk memurnikan. Nah, saya punya ada beberapa kitab Injil. Saya tertarik tadi yang dibahas masalah Yesaya berapa tadi tuh? Yesaya 45 ya Bang, ayat 7 ya. Itu Yesaya 45 ayat 7 itu memang yang jadi pokok persoalan terkadang di beberapa kitab itu, jangankan aslinya, terjemahnya saja sudah berubah. Saya ada kitab terjemahan Dunia Baru ini. Cuman saya sayangnya nggak bisa on cam Bang, karena followernya masih dikit. Jadi nggak bisa saya tunjukkan nih bunyi Alkitabnya yang memang berbeda dari yang Sabda ORG itu ya, isinya gitu. Jadi maka timbullah banyak spekulasi atau persepsi baru terhadap terjemahan Alkitab itu sendiri. Jadi mungkin wawasan juga lah bagi kita untuk untuk bisa memaklumi bahwa setiap akal itu bisa berubah pemahamannya tergantung apa yang dibaca, apa yang diikuti, dan apa yang diyakini gitu Bang. Ya, mungkin itu sajalah dulu tambah-tambahan pagi ini Bang. Ustadku, abang-abangku di sini udah jam 7.21 waktu Indonesia bagian barat. Saya mesti jam 8 mesti ya nyangkul ya kan kerja. Jadi izin undur diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang.